kepanjangan adalah sistem pengendalian internal pemerintah. Tahun 2008 sudah disahkan secara formal regulasinya. Di internalnya kepolisian bahkan sudah sampai dengan peraturan Kapolri tentang manajemen risiko di tahun 2021. Kemudian di Polda Sutra bahkan sudah sampai ada keputusan Kapolda menetapkan tentang perencanaan penganggaran berbasis risiko. Jadi salah satu proyek perubahan kemarin, Mabes Yulia, itu saya dorong kemarin untuk menyusun ini dan dia salah satu yang sangat memuaskan. To secure dengan to control itu saling melengkapi. Jadi mengamankan dengan mengendalikan itu saling melengkapi. Bedanya kalau to control itu tidak menutup total. Kita harus mencari mana yang bisa kita buka atau pendekatan lain yang kita mau cari. Contohnya gini Bapak Ibu, kalau kita nyupir, kebanyakan kita berasumsikan bahwa merem ya itu tugasnya pengendalian. Kita kalau paham apa tugasnya, bagaimana pengendalian itu? Tugasnya mengerem. Tidak. Tugas pengendalian itu termasuk juga menggas. Jadi gas itu juga merupakan pengendalian. Karena itu ada pengendalian rem, ada pengendalian gas. Sama seperti kita bicara di mobil. Di mobil, kalau seandainya situasinya turun, maka kita harus melakukan rem, pengendalian rem. Tetapi kalau situasinya jalannya menanjak, tidak mungkin kita pakai rem pengendaliannya, tapi kita harus menggunakan pengendalian gas. Karena itu kita harus menggas kalau kita ingin naik bukit. Sekarang apa hubungannya sistem pengendalian dengan Polri? Saya tampilkan di depan. Sebenarnya kalau bicara pengendalian tidak bisa lepas dari misi dan tujuannya Polri. Bahkan sistem pengendalian itu terkait dengan isu-isu strategis yang ada di Polri. Kita bisa lihat di depan contoh isu strategis Polri menghadapi kasus tembak-menembak antar polisi, kemudian beberapa bintang ya terlibat dengan narkoba, isu-isu klasik illegal mining, penambangan liar, ya. Kalau di luar negeri Korapolis, ya. Itu isu-isu yang sifatnya strategis. Jadi dua hal ini, tujuan dan isu strategis itu terkait dengan sistem pengendalian internal pemerintah. Jadi kalau seandainya Polri ingin mencapai tujuannya dan kemudian juga memitigasi isu strategis ini, harus menggunakan sistem pengendalian internal pemerintah. Kalau kita menjalankan sistem pengendalian internal pemerintah, maka reformasi birokrasi kita akan achieve. Kita akan semakin reform, semakin bagus. Kalau kita lihat di dalam tujuan, ada menjamin terpeliharanya keamanan, ketertiban, kemudian menegakkan hukum, wujudkan Polri yang profesional, modernisasi, kemudian integrated manajemen di Polri. Itu tujuan-tujuan dari Polri. Di sisi lain ada isu-isu. Kalau kita pengen tujuan tadi tercapai, isu ini berhasil kita mitigasi, kita implementasikan dengan yang disebut sebagai sistem pengendalian internal pemerintah terintegrasi. Gambarnya ada di depan. Di dalam SPIP ada 3 kelompok besar, yaitu penetapan tujuan, struktur proses, dan kemudian hasil pencapaian tujuan. Kita ingin membuat Polri itu berhasil, 3 ini harus dijalankan dengan bagus. Dari segi bagaimana mencapai penetapan tujuannya, bagaimana kita menjalankan struktur dan proses, bagaimana kita mencapai tujuan-tujuan yang kita rancang sebelumnya. Di dalam penetapan tujuan, sebenarnya di dalam ilmu-ilmu dasar
kita kenal sebagai manajemen strategi, strategic management. Jadi penetapan tujuan itu bicara tentang rencana strategis. Di sana ada sasaran strategis. Kemudian kita bicara program-programnya. Kemudian kita bicara keselarasannya. Dari tujuan yang tadi sudah ditetapkan yang paling atas, kita harus membuat strategi, membuat sasaran strategis. Nah, satu kegiatan itu sendiri itu dirancang biasanya di Polda di Roren. Yang jadi masalah sekarang, perencanaan kita itu biasanya copy paste dari yang lalu, bukan berdasarkan apa yang kita duga terhadap tahun depan. Kadang-kadang kita bikin perencanaan justru kita menggunakan honorer-honorer. Itu yang sebenarnya kita di lapangan ketemu. Jadi sehingga apa yang kita rencanakan dari awal tidak bersesuaian atau tidak memenuhi kebutuhan daripada organisasi sendiri. Karena dunia perencanaan itu dunianya goal, diajak ke depan, tidak semua belajar tentang bagaimana merencanakan. Jadi kebanyakan perencanaan di Indonesia ini belum sebenarnya memenuhi kotak yang kiri. Tidak hanya di Polri, di Pemda-Pemda itu biasanya copy paste dari yang lalu. Jarang sekali terjadi perdebatan, karena juga secara kultural kita agak sungkan untuk memperdebatkan rencana. Harus ada alternatif baru bagaimana supaya rencana ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita. Itu kenapa diusulkan adanya atau dirancang di Polda Sultra perencanaan penganggaran berbasis risiko, itu Pak Kabak. Jadi di Sultra itu sudah ada keputusan Kapoldanya untuk perencanaan penganggaran berbasis risiko. Ketika kita melihat risiko ke depan, tentu antar unit akan beda budgetnya, benar-benar sesuai dengan risiko setempat, tidak sama, tidak modalnya allotment budgetnya sekedar nambah sekian persen. Kalau perencanaan penganggarannya sudah benar, sudah dia bisa kita pakai, kita workable, baru kita jalankan dalam bentuk struktur dan proses. Tadi yang diuraikan dari Ruasda bahwa ada yang disebut sebagai komponen-komponen atau unsur-unsur pengendalian internal. Kalau kita ingin yang kita rencanakan itu bagus, di lapangannya, di pelaksanaan lapangannya, maka harus punya kepemimpinan, top of the top. Itu bicara tentang lingkungan pengendalian. Harus punya kebijakan-kebijakan. Kemudian punya sistem merit, ya, persis sama seperti yang ada di reformasi birokrasi. Nah kemudian ini tidak cukup pengendalian itu bagus, lingkungan pengendalian, karena dunia itu dinamis. Polri itu sangat dinamis. Kalau tahun-tahun yang lalu tiba-tiba ditugaskan banyak dengan COVID, yang sebenarnya bukan tanggung jawab utamanya, tetapi dikerahkan harus sampai pengawalan, vaksinasi dan sebagainya, itu merupakan dinamika lapangan Polri. Kita tidak tahu setelah sekarang. Polri sebenarnya diminta untuk masuk dalam inflasi. Itu dinamika baru. Forkompimda, unsur Forkompimda itu bicara inflasi. Nah harusnya ketika dinamika baru tumbuh itu dilakukan risk assessment, penilaian risiko. Itu adalah langkah kedua, penilaian risiko. Jadi tidak mesti yang kita sudah rencanakan di awal akan kita laksanakan tahun ini, karena dinamika sudah berubah. Di 2 tahun ini Polri bergerak banyak untuk inflasi, diminta setelah COVID. Bahkan kita punya rapat khusus waktu itu di Sentul, semua unsur Forkompimda, ya, di tingkatnya provinsi dan kabupaten kota kumpul membahas inflasi. Tapi karena kita tidak ada assessment-nya di Polri, bahwa itu tidak dianggap sebagai risiko,
Anggarannya tidak ada. Tidak menjadi kegiatan khusus bagaimana mengendalikan inflasi. Di Polres-Polres, saya perhatikan tidak terlalu aware apa itu inflasi. Padahal di Indonesia, inflasi itu sangat penting ditangani bersama-sama. Berbeda dengan di luar, kalau inflasi akan dinaikkan atau diturunkan cukup dengan tingkat bunga, di kasus Indonesia tidak cukup dengan tingkat bunga. Makanya melibatkan TNI Polri. Tapi karena tidak kita praktekkan risk management, benar risiko yang baru tadi berkembang, akhirnya anggaran mengenai inflasi, bagaimana menggerakkan pasukan untuk berinflasi tidak ada di lapangan saya lihat. Baru yang pangan, Satgas Pangan yang jalan. Padahal di lapangan, di Pemda banyak sekali berkembang kegiatan-kegiatan menginflasi. Baik menangani dampaknya dari hulu sampai dengan hilir, membangun sarana baru dan seterusnya. Nah kemudian kalau seandainya kita berhasil melakukan assessment risk atau kadang-kadang sekarang disebut sebagai risk management, mengelola risk, memitigasi risk, baru kita tahu apa rencana tindak pengendaliannya. Nah strategi itu kembali lagi ke yang di kiri. Dalam strategi ini kita akan memperbaiki strategi yang kita rancang sebelumnya. Anggarannya harusnya tidak kaku harusnya. Harusnya anggaran kita tuh fleksibel. Kalau di Polri banyak sekali perubahannya. Kalau perlu revisi tiap bulan sebenarnya. Kalau dia tidak pernah revisi, aneh sebenarnya anggaran Polri itu. Anggaran Polres, Satker yang nggak pernah revisi, itu saya ragu. Berarti dia hanya pas-paskan saja. Logikanya, dinamika dia tuh berubah banyak. Apalagi sekarang mau pilkada. Anggaran hibah sudah ada, tetapi belum tentu kebutuhannya pas. Ya, tergantung risiko di daerah. Apakah risiko di kabupaten kotanya besar atau tidak? Kalau kurang ya kita harus lakukan revisi dari anggaran lain. Nah itu kenapa setelah kita bikin strategi dan sebagainya, perbaikan yang kita rancang ke dalam Renstra atau yang rencana tahunan di BAK kita, ini kita harus komunikasikan terus menerus. Kita ajak dalam bentuk rapat, ya, diskusi-diskusi. Disitulah butuh kepemimpinan. Sebenarnya para pemimpin itu yang harusnya para Kapolres yang memimpin, Kapolda, komunikasi. Jadi dunia risk management itu harusnya dunianya pimpinan, ya, bukan dunianya pelaksana. Terus baru nanti kita melakukan pemantauan. Nah kalau ini kita jalankan terus menerus, maka tujuan Polri, isu-isu strategisnya Polri bisa segera kita mitigasi. Tidak terus-menerus menjadi bulan-bulanan. Bahkan bisa menjadi alat recovery. Tidak demoralisasi. Setelah beberapa kasus yang berkembang belakangan ini, menjadi momentum untuk improvement yang benar. Seperti di New Zealand ada jargon New Police gitu. Jadi dia sampai membuat branding baru. New Police itu hasil analisis risiko, terus melakukan perancangan strategi. Nah, kalau kita jalankan struktur dan proses, maka otomatis kita akan bisa makin efektif dan efisien. Di kanan itu laporannya juga reliable. Laporan-laporannya tidak hanya laporan keuangan, laporan-laporan kepolisian yang banyak itu benar-benar kita bisa andalkan. Tidak banyak hal-hal yang distracted. Kemudian kita aset-asetnya juga terkendali, teramankan, dan kemudian kita komplain terhadap regulasi. Nah sekarang kalau kita lihat secara scoring sebenarnya SPP-nya Polri itu nilainya 3 terdefinisi. Artinya sebenarnya memang sudah ada, tetapi belum 4. Dia belum meresap, benar-benar dia terkelola, belum terkelola dengan baik atau terukur. Ya ada, sudah ada peraturannya dan sebagainya, tetapi belum menjadi culture.
Sebenarnya SPP itu dunianya satuan-satuan. SPP itu dunianya orang-orang dari Reskrim, Brimob, ya. Itu yang harus menjalankan pengendalian, manajemennya. Di lini kedua nanti ada orang yang menjaga satuan-satuan tugas yang membuat pedoman. Irwasda sebenarnya sebagai interauditor itu adanya di lini ketiga. Nah, Irwasda ini atau Irwasum ini kalau di tingkat pusat kapabilitasnya diukur dengan yang disebut sebagai kapabilitas aktif. Jadi untuk Irwasda kita scoringnya memang masih rendah, masih 2. Jadi kemampuan di bawahnya Pak Truman, Kompes Truman itu masih rendah, 2. Di Kalimantan Selatan ini inspektoratnya sudah 3. Ada yang salah satu isunya terkait dengan ketidakmampuan audit kinerja, ya, dan kemudian juga melakukan perencanaan audit berbasis risiko. Memang susah. 2 ini agak susah diimplementasikan, harus belajar terus-menerus. Jadi dengan adanya kapabilitas aktif dan sistem internal pemerintah, maka Polri akan bisa mencapai tujuan dan juga bisa mampu memitigasi risiko-risiko atau isu-isu strategis yang berkembang kemudian. Saya pikir itu. Terima kasih untuk pengantar presentasi. Selanjutnya saya buka untuk diskusi. Silakan. Tadi Bapak menyampaikan bahwa adanya perkembangan pada saat ini khususnya di Indonesia itu tentang adanya inflasi. Mohon maaf Pak, kebetulan kami juga barusan dari wilayah. Untuk jajaran kepolisian itu Pak, untuk penanganan masalah inflasi, bisa kami katakan Pak, itu 80% pengendaliannya ada di Polres Pak. Jadi Polres bukan tidak bertanggung jawab masalah inflasi. Karena kita ada Satgas Pak, memang di Polda ada, tapi yang langsung menyentuh ke bawah itu Pak, di luar Direktorat Reskrim atau khusus yang ada di Polda, itu Polres Pak yang di depan Pak, bersama-sama dengan Pemda. Gitu. Jadi kalau misalnya disampaikan kalau Polres itu ya tidak menangani masalah inflasi, menurut kami nanti sia-sia Pak pekerjaan teman-teman kita yang ada di wilayah seluruh jajaran. Karena itu langsung perintah dari Bapak Kapolri, artinya seluruh Polres Indonesia wajib melaksanakan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi juga dikatakan bahwa yang memang juga untuk masalah manajemen, untuk pengendalian masalah di tempat kita, yaitu adanya dari Direktorat Reskrim Brimob dan itu tadi yang Bapak sampaikan tadi itu. Pada intinya Pak, kalau di kami Pak, di kepolisian ini tidak seperti itu Pak, tetapi semuanya Pak bersinergi. Boleh kami sampaikan Pak, sekarang ini Babin Kamtibmas kita Pak, Babin Kamtibmas kita itu di luar fungsi reskrim, tapi dia langsung berada di bawah Satdimas di Polres. Kalau di Polsek dia Babin Kamtibmas Pak. Ini Pak yang setiap hari penjuru di lapangan Pak yang masuk di sana. Bahkan sampai sekarang juga kita ada mencanangkan itu walaupun belum tercapai yang namanya polisi RW, itu juga Pak pekerjaannya juga sama Pak. Artinya untuk melihat semua permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, apakah itu juga masalah termasuk di dalamnya masalah ekonomi, yaitu dari masalah ada inflasi, masalah apapun. Nah jadi sebenarnya Pak itu Pak yang sudah kita laksanakan, dan SPIP ini juga Pak sudah kita lakukan ini Pak di kepolisian. Walaupun memang itu tadi tahun 2008 sudah sebenarnya terbit. Memang kami akui untuk di kepolisian kita baru untuk mempraktekkan ini beberapa tahun belakangan ini gitu Pak. Walaupun sebenarnya ini sudah lama itu aktif. Mungkin itu Pak dari kami, mohon izin Pak, mohon maaf kalau ada salah orang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapkan anggarannya dari Polres. Secara sederhana itu aja. Saya nggak yakin. Karena kita tidak
tidak menjalankan melakukan analisis risiko. Waktu tahun sebelumnya kita tidak ada program untuk melakukan penetrasi. Waktu bikin anggaran tidak ada itu dipanya. Tiba-tiba berkembang kebijakan pemerintah untuk mengerahkan tim untuk melakukan penetrasi. Baik Bapak, ini kami Pak di kepolisian ini mohon izin Pak. Bisa dikatakan Pak, salah satu ya memang tonggak utama Pak untuk bisa berdirinya dan terlaksananya seluruh kebijakan pimpinan Pak. Pimpinan dalam arti Bapak Presiden dan juga kementerian lembaga yang ada. Jangankan Pak seperti itu Pak masalah anggaran. Sapi Pak, sapi penyakit itu Pak, polisi Pak yang turun Pak. Anggarannya nggak ada. Ya. Tapi kita turun Pak. Ya. Polisi superboy Pak sepertinya gitu. Tanpa anggaran itu berapa? Ini kawan-kawannya juga dari mana nih? Dari Tabalong, dari Kota Baru. Dengan uang saku 80.000 ya, 80.000. Sampai juga Pak ke sini Pak. Nah itu Pak saya nggak ngerti juga. Tapi itu kata polisi gitu Pak. Gitu. Jadi yang terjadi seperti itu. Ya. Memang benar harus ditegahi. Betul. Ya, dalam aturan-aturan yang ada. Kemudian juga bagaimana untuk pelaksanaan seluruh personil yang ada ini untuk bisa melaksanakan dengan baik bagaimana. Tetapi itulah Pak yang ada. Karena kita ini Pak perintah sudah laksanakan. Ya. Kalau di Pemda beda Pak dengan PNS Pak. Perintah nggak ada duitnya nggak dilaksanakan Pak. Nah kalau kita berangkat mau jungkir balik bagaimana mau jalan kaki silakan berkreasi diri. Jadi yang saya maksud tadi jelas seperti yang terjawab kan Pak. Kita kembali ke gambar. Coba gambar. Masih menjadi tantangan kita sebenarnya dalam penganggaran kepolisian itu dia tidak dinamis. Jadi anggaran yang sekarang kebijakan presiden baru tidak diikuti dengan cepat untuk anggarannya. Karena tidak adanya analisis risiko terbaru atau analisis risiko tidak dilakukan secara rutin. Tidak terus-menerus. Begitu muncul kebijakan presiden RB tematik misalnya, itu kan Pak, reformasi birokrasi tematik. Salah satunya inflasi. Terus di mana perannya Polri? Polri diminta bergerak, diberitakan. Harusnya kan memberikan feeding bahwa kalau seandainya kita tidak melakukan analisis risiko, tidak mungkin programnya berjalan. Kita di Kalimantan Selatan ini kan tersiap-siap untuk menekan inflasi kan Pak. Karena kita tidak mempraktekkan penilaian risiko tadi, ya, kita tidak menjalankan perencanaan penganggaran berbasis risiko, akhirnya anggaran itu menjadi formalistik. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan, ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Nah, itulah prinsip dasar daripada STP Pak. Berani untuk melakukan analisis risiko, menerapkan analisis risiko, jujur terhadap risiko. Di masing-masing Polres, di Polda kita harus memberikan peringkat-peringkat risiko mana yang paling tinggi. Risiko apa yang paling besar reputasinya kepada Polres, kepada Polda, kepada Polri. Nah ini tidak dipraktekkan. Baru sekarang dicoba di Sutra. Ya, baru ada legalnya di Polda Sutra. Itu keputusannya saya kontak di depan capnya. Nanti bisa diundang Bu Yulia, Kompes Yulia, untuk bagaimana bicara penganggaran berbasis risiko. Akan sering direvisi, menyesuaikan dengan dinamika di lapangan, yang kemudian itu akan berhubungan dengan lingkup pengendalian yang dilakukan oleh Polri, pengendalian terhadap yang kami pahami di lingkup pengendalian terhadap dinamika di masyarakat. Tentang revisi-revisi ini, kami memandangnya ada satu pemecahan. Tindak lanjut sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi tentang manajemen risiko bahwa sasaran strategis Polri itu kan ada 5 Pak. Yang pertama kan lingkup Kamtipmas, yang kemudian yang kedua penegakan hukum, yang ketiga profesionalisme SDM, yang keempat modernisasi teknologi, yang kelima adalah pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani. Terkait dengan inflasi, ini
pada saat ini sudah diluncurkan program dari Bapak Kapolri Quick Wins namanya. Bapak Kapolri menyebutnya Quick Wins Presisi. Sudah berjalan sampai hari ini adalah triwulan yang ketiga. Ini dilakukan pemilihan program-program dan kegiatan yang diprioritaskan disesuaikan dengan dinamika di masyarakat. Pemilihan itu dilakukan berdasarkan survei dengan penggantian dari lembaga survei yang kredibel, kemudian juga masukan dari para Kapolda seluruh Indonesia untuk pemilihan program yang menjadi prioritas. Setelah dipilih, maka kemudian muncullah beberapa program prioritas yang disebut dengan Quick Wins. Kemudian terkait dengan inflasi ini, ada beberapa indikator yang dapat dilakukan oleh Polri. Mohon izin kami bacakan. Yang pertama, ini terkait dengan inflasi, Pak. Yang pertama adalah melaksanakan rapat koordinasi dan analisis berkala bersama tim pengendali inflasi daerah. Ini sering dilakukan. Ada beberapa kesempatan kami juga mengikuti rapat yang Bapak juga hadir di situ. Terkait dengan sasaran strategis yang nanti dia akan terkait dengan program anggaran. Kegiatan rapat koordinasi ini masuk dalam lingkup sasaran strategis Harkamtibmas. Kegiatannya adalah masuk dalam kegiatan kerjasama yang dikelola oleh Biro Operasi. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan operasi pasar bersama instansi terkait. Ini sifatnya mendorong, Pak, mungkin penjurunya adalah Reskrimsus untuk memberikan input kepada Dinas Perdagangan tentang kelangkaan bahan pangan atau barang-barang komoditas penting lainnya, sehingga operasi pasar itu dapat tepat sasaran. Namun secara spesifik mungkin kegiatan ini, input bahan ini sumber datanya dari Direktorat Intelkam, ini masuk dalam lingkup sasaran strategis Harkamtibmas. Kemudian yang ketiga, melakukan penindakan terhadap penimbunan bahan pangan. Ini masuk dalam sasaran strategis ketiga, yaitu penegakan hukum. Yang dalam kegiatannya, di dalam program anggarannya adalah program pendidikan dan pendidikan. Kemudian yang berikutnya terdukungnya pengamanan jalur distribusi bahan pangan. Kegiatan ini masuk dalam rumpun Harkamtibmas yang dilaksanakan oleh Direktorat Sabara. Jadi bagaimana kita mengamankan komoditas-komoditas penting untuk bisa disalurkan, didistribusikan tepat sasaran dan tepat tujuan. Kemudian yang berikutnya terjalin koordinasi antara pemerintah daerah yang surplus dan yang minus ketersediaan bahan pangan. Secara teknis kami belum mendapatkan update informasi tentang indikator ini untuk bagaimana mengkoordinasikan antara pemerintah daerah yang surplus dengan yang minus komoditas. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan sosialisasi bersama dengan Dinas Pertanian setempat untuk memberikan pengarahan kepada petani dan peternak. Kegiatan ini masuk dalam rumpun sasaran strategis Harkamtibmas. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh rekan-rekan yang bertugas di Babin Kamtibmas. Bentuk kerjasamanya adalah pemenuhan bahan edukasi, bahan materi-materi untuk disampaikan dalam kegiatan edukasi oleh Babin Kamtibmas di desa-desa yang di situ ada banyak terdapat komunitas petani dan peternak. Jadi 5 sasaran strategis tadi, Pak, kami kerucutkan pada 2, yaitu Harkamtibmas dan Gakum. Ini memang ini rumpun Harkamtibmas dan rumpun Gakum ini kami mudah sudah dari Mabes Polri setidaknya sudah memandang bahwa ini sudah cukup fleksibel untuk menghadapi situasi di masyarakat. Hanya tinggal kemudian nanti merubah sasaran atau objek yang akan menjadi target dalam kegiatan. Kemudian terkait dengan tadi revisi anggaran, kami juga masih dalam tahap belajar lah di perencanaan. Kami latar belakang bukan di perencanaan, masih tahap belajar juga. Kami dapat sering sharing bahwasanya kalau kita terlalu sering melakukan revisi anggaran itu nanti akan mempengaruhi pada nilai kinerja anggaran, Bapak. Tentang yang kedua ini kami mohon pencerahan dari Bapak tentang bagaimana revisi itu mempengaruhi pada nilai kinerja anggaran. Terima kasih, Pak. Secara program sebenarnya sudah diarahkan program kegiatannya. Jadi tadi saya Bapak berikan karena kita takut dengan IPA-nya, gitu kan? Nah,
Selalu tuh pimpinan dibilang Pak tarif kita ntar turun, kan gitu kan. Justru kita bertanya, kalau IPA-nya 100% itu aneh. Jadi kalau semua di SPJ kan 100%, rencana 100, realisasi 100 itu aneh menurut saya. Makanya juara IPA selalu dari Polri kan. Kan gitu kan Pak. Kita coba refleksi lagi gitu. Kita lihat diri kita bahwa sebenarnya anggaran kita itu belum sesuai dengan realita kebutuhan pasukan di lapangan. Gitu kan? Nah, harus kita benar-benar melakukan revisi tadi Pak. Ya jangan cari juara IPA itu 100 gitu loh. Dapat 98 aja udah bagus lah gitu kan. Kalau kita takut menurunkan angka itu gitu ya, karena demi juara gitu. Ya tapi kita kasihan pasukannya gitu. Anggarannya tidak betul-betul sesuai dengan kebutuhan, tidak adaptif ya. Gitu Pak. Ya. Saya sama aja ke tahun lalu. Tahun lalu saya dapat tiba-tiba anggaran saya dapat 800 juta perbaikan untuk saya bikin. Kalau kelebihan di tempat lain dikasih ke tempat saya, gitu kan? Begitu saya serap, rupanya ternyata merevisi hitungan sebelumnya IPA-nya, akhirnya tidak juara. Tapi kan tidak masalah. Nah disitulah yang saya maksud adalah kalau kita pengen membuat lebih bagus, kita sebenarnya ngambil risiko Pak. Ngambil risiko bahwa kita tidak juara, tetapi kita lebih terasa di sisinya Polres, di sisinya satuan-satuan, tidak mengeluh lagi tentang kok anggaran kita dengan kegiatan kita tidak nyambung ya gitu. Nah, dari melakukan analisis risiko tadi, saya teruskan. Nanti akan ketahuan mana yang bisa kita ambil dari anggaran satuan lain, gitu kan Pak? Atau memang kita harus berpartner dengan mitra-mitra, bisa dengan dengan Pemda, dengan BUMD, dengan perusahaan-perusahaan di daerah, ya, korporasi-korporasi, dengan mekanisme hibah, gitu kan Pak? Nah, sumber dana ini sekarang saya lihat belum terkelola dengan bagus. Kalau di kepolisian luar, memang di luar negeri itu tertib banget Pak, anggarannya itu, gitu loh. Di kita ya masih banyak yang balance sheet-nya, yang di luar budget tadi, yang Bapak cerita tadi, gitu. Nah, kalau Polri tidak membenahi ini, ya perbaikannya kapan lagi? Kalau di PNS bisa begitu Pak, di Polri nggak bisa. PNS juga dulu begitu, di PKP juga dulu begitu Pak. Kalau kita suruh jalan uang dari manapun, gitu kan? Tapi lama-lama makin ditertibkan. Nah ini supaya RP-nya, reformasi birokrasinya Polri bisa 100% nilainya kan Pak? Supaya buku ini bisa 100%. Sekarang baru berapa? Tunjangan kinerja berapa persen Pak? 75. Berapa? 73%. Ya, BPKP sudah 100%. Betul, kejar lebih cepat Pak. Kita selalu fasilitasi kok Pak. Dan BPKP kan sering waktu yang gedung yang Polda sekarang kita fasilitasikan Pak. Yang hibahnya terus di daerah sekarang yang untuk yang KPU, yang Bawaslu, yang pemilu kan juga sudah kita fasilitasikan Pak hibahnya kan. Mengatasi inflasi berarti kan kita mengalihkan anggaran untuk kegiatan inflasi Pak. Jadi terpaksa kegiatan yang lain kan ditinggalkan Pak. Bupati Tabalong, Pak Anang itu, dia berpartner dengan TNI Polri, bahkan sampai pengadilan untuk mengalokasikan anggarannya. Karena anggaran untuk tadi yang Bapak uraikan tadi tidak cukup hanya pengarahan pasukan kan Pak. Termasuk juga harus kadang-kadang kita mengadakan sesuatu. Contohnya waktu kita bikin cegat vaksin, waktu vaksin Februari. Cegat vaksin itu kan waktu kita suntik dia, kita harus memberikan souvenir. Maka kita butuh anggaran untuk anggaran souvenir. Nah, anggaran-anggaran tadi itu bisa kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah, gitu kan? Apakah nanti procurement-nya di pemerintah daerah atau procurement di kita itu soal lain, gitu, ya. Tidak ada lagi keluhan-keluhan di lapangan. Pasukan bilang kami tidak punya anggaran, tolong minta anggaran, gitu kan? Keluhan-keluhan di viral itu kan. Nah, itulah kenapa perlu ada paduannya. Sejauh ini baru ada di Polda Sutra. Mudah-mudahan tim Kapolri dari Sutra bisa diangkat menjadi peraturan Kapolri untuk perencanaan penganggaran berbasis risikonya. Jadi Polri sudah ada manajemen risiko,
sudah melakukan identifikasi risiko, sudah bikin register, tetapi belum dipakai untuk kepentingan perencanaan dan penganggaran. Bukan hanya di satuan, bahkan perencanaan auditnya, perencanaan pengawasannya di Irwasdanya belum menggunakan berbasis risiko. Jadi lebih sporadis kalau bahasa gampangnya. Saya bisa uraikan secara teknis nanti dengan Pak Truman, ya, Kompes Truman untuk detail tentang di Irwasdanya. Terjawab ya, yang pertama ya. Nah, sekarang yang kedua, definisi internal. Ini memang agak membingungkan. BPKP tadi Bapak menguraikan sistem pengelolaan internal, gitu kan Pak ya. Nah, sebenarnya BPKP itu di PP 60 2008 itu dua perannya. Satu, melakukan pembinaan terkait dengan sistem pengendalian internal di manajemennya organisasi. Jadi bagaimana SPIP itu, sistem pengendalian internal itu berjalan di Polri, berjalan di Kementerian Bappenas, di Kementerian Keuangan, ya, termasuk sampai ke satuan-satuan di bawahnya. Itu manajemennya, ya. Karena kenapa Bapak? Pengendalian atau pengendalian manajemen kadang-kadang orang sebut itu tanggung jawab daripada manajemen. Kita sering tidak bisa membedakan antara pengendalian dengan pengawasan. Pengendalian dengan pemeriksaan kita anggap sama. Tugas Bapak selaku manajemen, selaku pimpinan itu melakukan pengendalian, termasuk melakukan manajemen risiko. Karena itu Bapak disebut manajer, pemimpin. Itu bukan tugasnya dari pemeriksa, bukan tugasnya Irwasda, bukan tugasnya BPKP untuk menjalankan sistem internal. Ya, tugas BPKP melakukan pembinaan. Sistem internal ini juga bukan hanya soal keuangan Bapak Ibu sebenarnya. Termasuk tadi hal-hal yang banyak dengan non keuangan, perilaku, bagaimana membuat perilaku pasukan lebih bagus, itu di sistem pengendalian internal. Bapak yang lebih tahu, kalau di Brimob sistem pengendalian internalnya seperti apa. Kalau di Reskrim beda lagi, di Intelkam beda lagi, ya, tergantung culture-nya masing-masing satuan. Nah, itu sistem pengendalian internal, Pak. Untuk membuat sistem pengendalian internal ini jalan, ada auditor, gitu Pak. Auditornya untuk internalnya Polri ada Irwasda, gitu. Untuk memastikan bahwa SPI-nya jalan di Polres, di Polda, di Polri, ya, ada auditor internalnya, ada Irwasda di Polda, di Polres belum ada Pak ya. Mungkin dibentuk kelompok gitu ya, satuan kecil. Kan nggak ada Irwasdanya Polres, kan nggak ada kan, masih ditangani oleh Polda, gitu loh. Di pusat ada Irwasum. Nah, jadi tugas dia itu untuk memastikan itu berjalan atau tidak Pak, dan juga untuk mendorong supaya lebih berjalan, memfasilitasi, seperti kita hari ini. Nah, udah jelas Pak ya, bedanya manajemen dengan auditornya. Jadi auditornya hanya untuk memastikan sebenarnya, tanggung jawab manajemennya. Nah, terus bagaimana Pak dengan pihak lain di luar itu? Nah, tentu di sini ada pihak-pihak lain, bukan hanya BPK. BPK itu melakukan pemeriksaan keuangan, tapi juga SPP itu akan dipakai oleh Kementerian PAN RB untuk menilai apakah Bapak menjalankan SP-nya atau tidak, apakah layanan publiknya semakin bagus atau tidak, apakah masih banyak komplain dari masyarakat atau tidak terkait dengan layanan Polri dan perilaku Polri. Itu kan di PAN RB kan. Kemudian ada lagi MCV KPK, ya kan, Monitoring Center for Prevention. Itu juga diukur Polri-nya, di Ombudsman juga diukur, gitu. Jadi kalau kita bilang pihak eksternal banyak sekali, tapi untuk pemeriksaan keuangan memang BPK. Nah, apakah BPK masuk internal? Sebenarnya BPK mungkin maksud Bapak tadi bukan internal, interim kali Pak. Interim. Jadi
Mereka biasa setiap 6 bulan sekali memasuk secara interim keuangannya. Nanti kemudian secara tahunan baru ada lagi audit tahunannya keuangan, Pak. Nah, BPKP juga kita masuk bersama Irwasta untuk wasrid karena resource-nya di Irwasta masih terbatas, termasuk di Irwasum. Biasanya kita memberikan tim untuk pendampingan, gitu. Jadi bersama-sama melakukan wasridnya, ya. Jadi mudah-mudahan cukup lengkap, Pak, ya. Nah, sudah cukup banyak, sudah dicatat. Mudah-mudahan semua sudah dapat gambar yang cukup, tidak bingung lagi, dan sudah semakin semangat untuk membuat Polri lebih bagus, ya. Presisi. Waktu sudah habis, ya. Jadi karena waktu sudah habis, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat saya uraikan untuk membuat Polri yang semakin maju. Kalau nanti ada perlu apa, silakan nanti datang ke kantor, kita bisa diskusi, ya.